Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Firda Hidayatul Maulidia. Aku dari kelompok 11 dan di sini aku akan menyampaikan tentang hadisnya Imam Muslim nomor 3445 yang menyampaikan kepada kita untuk wajib bagi kita mengingkari pemimpin yang menyelisih syariat. Kita mulai dari hadis utama yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haddatsana Haddab ibnu Khalid Azdiyu haddatsana Hammam ibnu Yahya haddatsana Qatadatu anil Hasan an Doba ibnu Mihsan an Ammi Salama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satakunu umara fata'rifuna wa tunkiruna faman arafa bari'a wa man ankara salima walakin man radiya wa taba'a qalu afala tufatiluhum qala la ma sallu, yang artinya akan datang pemimpin-pemimpin yang kalian kenal kebaikannya dan kalian juga mengingkari keburukannya. Siapa yang berlepas dari keburukan itu, ia akan selamat. Barang siapa yang mengingkarinya, ia juga akan selamat. Namun siapa yang ridho dan mengikutinya, maka ia akan celaka. Para sahabat bertanya, apakah kami boleh memerangi mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak selama mereka masih menegakkan sholat. Jadi hadis yang saya sebutkan tadi ialah termasuk sebagai hadis ahad, tetapi kualitasnya ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim yang memiliki sanad kuat dan perawi yang thiqah, yang pada artinya hadis ini bisa dijadikan sebagai landasan hukum yang valid, gitu teman-teman. Hadis ini menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini berlaku untuk semua kalangan, baik pemimpin maupun masyarakatnya. Dalam Islam, pemimpin adalah amanah. Jadi kalau pemimpin melakukan kebijakan yang sesuai dalam syariat Islam, kita harus menaati. Tapi kalau pemimpin itu tadi melakukan penyimpangan atau kezaliman, kita bisa menegurnya, lalu kita harus mengingkarinya, dan kita boleh menyampaikan kritik, tetapi dengan cara yang bijaksana ya teman-teman, dengan cara yang santun dan tidak merusak persatuan bangsa. Dan akhir yang kita tunggu-tunggu dari hadis ini, kita itu bisa paham satu hal penting nih teman-teman. Kalau Islam itu bukan hanya mengajari kita tentang berbicara kepada ketaatan, tetapi juga mengajari kita bagaimana menyampaikan kebenaran, bagaimana kita bisa berani menyampaikan kebenaran namun tetap menggunakan akal dan pikiran. Dan juga ada, begitu teman-teman, karena kita ini bukan generasi yang hanya diam dan takut saat melihat kemungkaran, tetapi kita adalah generasi yang peduli, paham, dan berani bertindak. Begitu. Itulah pesan besar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa kita simpulkan dari hadis ini adalah bahwa ketaatan kepada pemimpin itu bersyarat, bukan membabi buta atau semaunya sendiri ya. Taat kepada pemimpin selama pemimpin tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan. Dan juga kita wajib menolak kezaliman dari pemimpin. Kalau kita disuruhnya ke arah yang salah, ya kita wajib untuk menegur dan menolak. Bukan semata-mata kayak gini menurut kita, ya udahlah pemimpin, ya udahlah kita turuti aja, jangan gitu ya teman-teman. Kita harus berani untuk bersuara, berani untuk menyuarakan kebenaran dan berani mengkritik pemerintah yang zolim. Begitu. Tapi cara menolaknya juga harus menjaga keutuhan umat ya teman-teman. Kita tidak boleh melakukan dengan cara kekerasan atau hal-hal yang bisa merusak persatuan negara ini. Apalagi yang sampai menimbulkan fitnah, itu jangan ya teman-teman, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau kita fitnah pemerintah kalau kita mengingatkan dengan cara menfitnah pemerintah, ya apa bedanya kita dengan pemerintah tersebut yang melakukan sebuah kezaliman atau melakukan kemaksiatan. Begitu teman-teman. Jadi cara kita bersikap adalah taat dalam kebaikan dan mengoreksi dalam hal keburukan. Begitu teman-teman. Kalau dikaitkan dengan zaman sekarang nih ya, pesan hadis ini tuh sangat relevan dengan
kita di zaman sekarang. Karena Islam mengajarkan bahwa pemimpin itu harus adil, amanah, dan mengutamakan rakyatnya. Mengutamakan rakyatnya, bukan mengutamakan kepentingan pribadi ya teman-teman. Dan rakyat juga harus taat, tetapi harus juga bersikap kritis dan berani menyampaikan kebenaran. Kritik juga harus dilakukan dengan cara yang tepat, sesuai prosedur, dan tidak melakukan kekerasan. Begitu teman-teman. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan persatuan umat. Jadi bukan berarti kita pasif atau takut menegur pemimpin yang salah, tapi kita harus mengkritiknya dan disertai dengan adab dan berbicara dengan santun, tidak melakukan kekerasan. Begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga video ini tuh bukan hanya menjadi sebuah video tugas, tetapi juga menjadi pengingat buat kita semua bahwa suara kita ini penting sebagai masyarakat untuk menyuarakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Itu sangat penting teman-teman. Sikap kita tuh berharga dan keberanian menyuarakan kebenaran kita itu berdampak kepada Indonesia atau berdampak kepada kedepannya, seperti evaluasi untuk pemimpin. Jadi kalau menurut saya pribadi, demo-demo itu bagus sekali. Kita itu sudah berani untuk menyuarakan kebenaran, berani menyuarakan hak-hak kita sebagai rakyat. Tapi tetap harus menggunakan adab ya teman-teman, harus ada batas-batasnya. Tidak boleh sampai merusak persatuan bangsa. Jadi jangan lupa senyum, jangan lupa semangat, dan jangan lupa terus belajar. Sampai jumpa di kajian selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa kembali kepada saya, Firda Hidayatul Maulidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.